Halo, selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami chapter 5 yang berjudul Exchange Rate Determination and Currency Derivatives of the Blitz. Sebelumnya, saya Nicholas Juve, Eksekutif Sanjaya dari NRP 130221 dan 021083 dan teman-teman saya Natania Angelita Stefana NRP 130221 Melinda Arwanto 130221 dan Anggit Agnes Malatika 13021090. Ringkasan dari minikes chapter 5 yaitu Blitz-in perlu memesan persediaan 2 bulan depan dari tanggal pengiriman. Itu sedang mempertimbangkan pesanan dari pemasok Jepang yang membutuhkan pembayaran sebesar 12,5 juta yen yang harus dibayar pada tanggal pengiriman. Perusahaan Blitz memiliki 2 pilihan, yaitu beli 2 kontrak opsi panggilan. Opsi panggilan itu adalah karena setiap kontrak opsi memiliki 6.250 yen dan membeli 1 kontrak berjangka yang memiliki 12,5 juta yen. Bernhard, Chief Financial Officer atau CFO Blitz, lebih menyukai fleksibilitas yang ditawarkan opsi daripada forward kontrak atau kontrak berjangka karena dia dapat memberikan opsi kadaluarsa jika yen terdepresiasi. Dia ingin menggunakan harga pelaksana sekitar 5% di atas kurs spot yang ada untuk memastikan bahwa Blitz harus membayar tidak lebih dari 5% di atas kurs spot yang ada untuk transaksi 2 bulan di luar tanggal pemesanan. Karena premi opsi tidak lebih dari 1,6% dari harga yang harus dibayar per unit, secara umum opsi pada yen memerlukan premi sekitar 1,5% dari total transaksi jumlah yang akan dibayarkan. Jika opsi tersebut dieksekusi, misalnya baru ini kurs spot yen adalah sebesar $0,0072 dan perusahaan membeli opsi beli dengan latihan harga $0,0756 yang 5% di atas yang ada tingkat kemunculan. Next. Premi untuk opsi ini adalah $0,001134 yaitu 1,5% dari harga yang harus dibayar per yen. Jika opsi tersebut dijalankan, peristiwa baru-baru ini menyebabkan lebih banyak ketidakpastian tentang nilai masa depan yen. Meskipun itu tidak mempengaruhi kurs spot atau kurs forward atau future yen secara khusus. Kurs spot yen 0,0072 tetap premi opsi untuk opsi beli dengan harga pelaksanaan dari 0,00756 yen sekarang menjadi 0,00011512 yen. $15. Opsi panggilan alternatif tersedia dengan tanggal kadaluarsa 2 bulan mulai sekarang. Ia memiliki premi $0,001134 yang merupakan ukuran premi yang akan ada untuk opsi yang diinginkan sebelum acara. Tapi untuk opsi panggilan dengan harga pesanan $0,00792, tabel di samping ini merangkum opsi dan informasi berjangka yang tersedia untuk perusahaan Blitz ini. Untuk problem yang pertama, jika Blitz menggunakan opsi panggilan untuk melakukan lindung nilai terhadap yen-nya, apakah Blitz harus menggunakan opsi beli dengan harga pelaksanaan $0,00756, $0,00792? Jelaskan. Jadi Blitz akan memilih opsi beli dengan harga pelaksanaan $0,00756 karena dengan harga pelaksanaan tersebut Blitz akan mendapatkan mata uang yen lebih banyak dibanding dengan harga pelaksanaan $0,00792. Dengan jumlah uang yang ditukar itu sama. Sehingga untuk membayar 12, juta yen US dollar yang harus ditukarkan akan lebih sedikit. Namun, untuk mendapatkan opsi tersebut, biaya premium yang harus dibayarnya pun lebih besar dibanding dengan opsi beli yang harga pelaksananya $0,00792. Oleh karena itu, apabila mata uang yen mengalami depresiasi dan opsi beli tidak digunakan, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan membeli opsi dengan harga pelaksanaan $0,00756 dibanding dengan harga pelaksanaan $0,00792.
Kemudian untuk problem yang kedua itu haruskah Bridge membiarkan posisi yen-nya tidak dilindungi nilai? Jelaskan. Jadi, Bridge dapat membiarkan posisi yen tidak dilindungi nilainya apabila Bridge memperkirakan bahwa mata uang yen akan stabil atau terdepresiasi. Namun apabila pada kenyataannya mata uang yen mengalami apresiasi, maka Bridge perlu membayar US dollar yang akan dikonversi ke dalam bentuk yen yang lebih besar dibanding nilai yang seharusnya diperkirakan atau ketika transaksi pembelian terjadi. Problem selanjutnya yaitu asumsikan ada spekulan yang mencoba memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan yen selama 2 bulan antara tanggal pemesanan dan pengiriman dengan membeli atau menjual yen berjangka sekarang dan membeli atau menjual yen pada kurs spot masa depan. Dengan informasi ini, berapa ekspektasi pada tanggal pemesanan kurs spot yen pada tanggal pengiriman? Apabila spekulan berekspektasi akan adanya apresiasi pada mata uang yen selama 2 bulan, maka ia akan membeli future buy contract dan akan menjual mata uang yang telah dibeli tersebut dengan spot rate saat itu. Apabila banyak spekulan yang beranggapan demikian, maka hal tersebut akan memberikan tekanan ke atas bagi future rate dan tekanan ke bawah bagi future spot rate. Sehingga future rate akan sama dengan expected future spot rate, yaitu 0,006912 US dollar. Selanjutnya, problem keempat. Asumsikan bahwa perusahaan berbagi konsensus pasar dari kurs spot yen masa depan. Mengingat harapan ini dan mengingat bahwa perusahaan membuat keputusan yaitu opsi kontrak berjangka atau tetap tidak dilindungi nilai murni berdasarkan biaya, apa pilihan optimalnya? Pada pilihan option, biaya yang perlu dikeluarkan adalah exercise price dan option premium, sehingga total cost dari pilihan option adalah 96.390 US dollar. Sehingga kemudian pada pilihan kontrak berjangka, biaya yang perlu dikeluarkan adalah future price dengan total biaya 86.400 US dollar. Sedangkan pada pilihan tetap tidak dilindungi nilai, biaya yang perlu dikeluarkan adalah spot rate dengan total biaya 90.000 US dollar. Dari ketiga pilihan tersebut, pilihan optimal yang dapat dipilih oleh perusahaan adalah future contract dengan future price yaitu 0,006912 US dollar karena memiliki biaya yang paling rendah. Lalu problem kelima, akankah pilihan yang Anda buat untuk strategi lindung nilai optimal dalam pertanyaan 4 pasti berubah menjadi alternatif dengan biaya terendah dalam hal biaya aktual yang dikeluarkan? Mengapa atau mengapa tidak? Tidak, karena apabila terjadi hal yang tidak terduga atau terjadi perubahan kurs mata uang yang tidak sesuai perkiraan, maka pilihan menggunakan future kontrasi bisa saja tidak menjadi pilihan dengan biaya paling murah. Future kontrasi bisa menjadi pilihan yang tidak lagi optimal apabila nilai mata uang yen mengalami depresiasi hingga di bawah future price, yaitu 0,006912 dolar. Apabila demikian, maka biaya yang termurah akan berasal dari pilihan unhedged. Next. Problem ke-6. Sekarang asumsikan bahwa Anda telah menentukan bahwa standar deviasi historis yen adalah sekitar 0,005 dolar berdasarkan penilaian Anda. Anda yakin sangat tidak mungkin bahwa kurs spot masa depan akan lebih dari 2 standar deviasi di atas kurs spot yang diharapkan pada tanggal pengiriman. Juga asumsikan bahwa harga berjangka tetap pada level saat ini di 0,006912 dolar. Berdasarkan ekspektasi kurs spot masa depan ini, berapakah lindung nilai optimal bagi perusahaan? Pada option, yaitu exercise price dan option premium. Total cost of option adalah 96.390 dolar. Lalu future contract
ada future price. Total cost of contract adalah $86.400. Lalu unhedged dengan asumsi future spot rate tidak lebih dari 2 kali standar deviasi. Spot rate 2 kali standar deviasi. Total cost of unhedged adalah $102.500. Dengan asumsi future spot rate tersebut, maka pilihan optimal untuk melindungi nilai bagi perusahaan adalah pilihan future contract. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.